Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Sekarang dengan Pak Guntur kita akan belajar mata pelajaran IPA. Materi kali ini kita akan membahas terkait besaran satuan pada pengukuran. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi, simak baik-baik ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kita ke materi, Bapak pengen tanya dulu nih. Apakah kalian tahu cara mengukur ketinggian gedung? Terus, apakah kalian tahu berapa berat gula pasir dalam satu karung? Dan apakah kalian tahu cara mengukur suhu air yang mendidih? Di materi kali ini, kita akan belajar caranya mengetahui itu. Gimana sih? Nah, maka di sini materinya yaitu besaran, satuan, dan juga pengukuran. Kita akan memperdalami semuanya itu di materi kali ini. Untuk yang pertama kali, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Nah, ingat diikuti dengan satuan. Jadi yang mana sih satuan itu? Nanti akan dijelaskan. Yang pertama di sini Bapak akan ngasih contoh nih yang dimaksud dengan besaran. Nah, ini ada sebuah timbangan dan di atasnya ada sebuah beras yang sedang ditimbang. Nah, di sini ada beras 1 karung, diukur beratnya 1 karung sama dengan 10 kg kalau tertulis dari timbangannya yang seperti pada gambar. Nah, lalu yang dimaksud dengan besaran itu yang mana? Nah, 10 kg tersebutlah yang dimaksud dengan besaran. Besaran apa? Besaran beras 1 karung. Jadi ukuran dari 1 karung tersebut berasnya itu sebesar 10 kg. Ingat tadi apa arti dari besaran itu? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, tadi beras 1 karung itu adalah ukurannya 10 kg. Dan dinyatakan dengan angkanya berapa? 10. Serta diikuti dengan satuan. Nah, satuannya adalah kilogram. Nah, besaran itu dibagi dua loh. Yang pertama ada besaran pokok, lalu yang kedua adalah besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Dan apa besaran turunan itu? Ya, kita lihat yuk. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Dalam satuan internasional, besaran pokok itu ada 7. Terlihat pada tabel. Nah, di situ ada nama besaran, satuan internasionalnya, dan juga lambang satuannya. Nah, bisa kalian baca dulu. Nah, di sana tertulis panjang satuan internasionalnya adalah meter, lambangnya M, dan seterusnya. Nah, setiap dari besaran pokok tersebut memiliki kegunaannya masing-masing untuk mengukur dan menuliskan dengan lambangnya masing-masing. Contohnya, jika kalian ingin mengukur panjang sebuah benda, maka menggunakan lambang satuan M. Jika kalian ingin mengukur berat sebuah benda, maka menggunakan lambang satuan kilogram. Dan seterusnya, jika kalian mau mengukur waktu, suhu, itu menggunakan lambang yang sudah ditentukan satuan internasionalnya. Nah, setelah itu ada besaran turunan. Selanjutnya adalah besaran turunan.
Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan banyak jenisnya. Nah, di sini ditunjukkan pada sebuah tabel beberapa contoh dari besaran turunan. Nama besaran turunan, lalu lambangnya apa, rumusnya, dan juga satuannya. Ada luas dengan satuannya M kuadrat, ada volume dengan satuannya M kubik atau pangkat 3, lalu massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, dan seterusnya. Nah, di sini bisa terlihat semuanya ini adalah turunan dari besaran pokok. Ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah satuan. Satuan itu apa? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contohnya di sini ada tadi 10 kg adalah besaran 1 karung beras dan memiliki satuan dalam bentuk kilogram. Nah, kilogram di situ itu adalah satuan dari ukuran 10 kg beras. Ya. Satuan pun dibagi menjadi dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu apa sih? Terus satuan tidak baku apa? Yuk kita bahas sekarang. Satuan baku dan satuan tidak baku adalah yang pertama nih, satuan baku. Satuan baku adalah yang ditetapkan atau yang disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran fisika dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan dalam pengukuran besaran fisika. Nah, contohnya apa sih satuan baku dan tidak baku? Nah, di sini yang pertama adalah satuan baku. Contohnya untuk satuan panjang. Contohnya itu selain meter, ada sentimeter, kilometer, mil, yard, inci. Nah, itu ukurannya baku. Sentimeter itu berapa mili, kilometer itu berapa meter. Nah, itu baku. Itu tuh satuan panjang. Untuk satuan massa ada gram, ada ton, ada kuintal. Satuan waktu ada jam, hari, minggu, dan seterusnya. Itu namanya satuan baku. Lalu satuan baku yang tidak baku seperti apa? Satuan tidak baku seperti apa? Jengkal, panjang lengan, gelas untuk mengukur berat. Nah, seperti itu satuan tidak baku yang tidak pasti. Dan tidak ditetapkan sebagai satuan dalam pengukuran besaran fisika. Selanjutnya adalah konversi satuan. Apa yang dimaksud dengan konversi satuan? Konversi satuan adalah mengubah nilai suatu besaran hasil pengukuran dari suatu sistem satuan ke sistem satuan yang lain. Satuan besaran pokok ada kilogram, meter, terus Kelvin. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah ke satuan yang lain? Contohnya kilogram. Di sini tertera ada 50 kilogram. Merubah ke satuan baku yang lainnya, yaitu gram. Dengan cara dikalikan. 50 kg sama dengan 50.000 gram. Bukan 50 kg sama dengan 50 gram, bukan. Nah, karena satuannya berbeda. Begitu pula dengan bulan ke hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Dan kilometer ke meter. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, kita harus mengenal masing-masing satuan itu harus dikalikan atau dibagi.
Itu saja untuk penjelasan hari ini. Sekian, terima kasih. Untuk yang pertama kali, kalian tahu nggak sih apa